Si Hao datang. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian dari segala arah. Setelah dia diundang pergi oleh Dewa Surgawi beberapa klan, dia jarang muncul lagi. Banyak orang pernah mendengar namanya sebelumnya, tetapi tidak pernah melihat orang itu sendiri. Jadi ini Huang. Jelas dia hanya seorang pemuda yang tampak halus dan anggun, bagaimana dia bisa memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa? Dia telah melewati kesengsaraan surgawi yang paling kuat, mengukir namanya ke dalam catatan sejarah. Banyak orang berdiskusi satu sama lain. Bagi banyak orang, nama Huang seperti guntur di telinga mereka. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya. Hari ini, jati dirinya muncul, memicu keributan. Belum lama ini, ia membuat sebuah legenda, berhasil melewati kesengsaraan dan menyebabkan jatuhnya 7 dewa surgawi yang agung. Ini benar-benar mengejutkan, menjadikannya titik fokus diskusi semua klan. Dengan keberhasilan pertempurannya dan prestasi luar biasa yang luar biasa, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Dia tidak bisa lepas dari perhatian meskipun dia menginginkannya. Benar-benar pemuda di antara para pahlawan. Dia lebih muda dari yang saya bayangkan. Bagaimana tepatnya dia berkultivasi hingga saat ini? Kita harus memahami bahwa dia bukanlah orang aneh kuno, yang tidak terakumulasi selama ini, bangkit dan bergegas ke surga sepenuhnya dalam satu era. Seseorang berbicara sambil mendesah kagum. Bahkan musuh pun harus mengakui individu ini. Si Hao menyapu semua yang menghalangi jalannya, tak terkalahkan, seorang jenius di jalur kultivasi yang jarang terlihat. Bukannya orang-orang seperti ini tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah, tapi kebanyakan dari mereka mati muda. Satu-satunya yang tersisa adalah Ning Chuan, 10 Raja Mahkota, dan beberapa lainnya, tapi sepertinya mereka masih terjatuh. Semua orang menghela nafas. Selama Huang tidak terbunuh, masa depannya tidak dapat dibayangkan, pencapaiannya tidak dapat diprediksi. Bergegas dalam satu era, menghadap semua ahli di generasinya, ini adalah legenda, seorang raja muda sejati yang memerintah tak terkalahkan di seluruh dunia, mampu melawan semua jenius di generasinya. Mereka semua mengatakan bahwa budidaya Huang sangat hebat. Ternyata dia juga tampan. Ada banyak wanita muda di sini yang sedang melihat ke arah Huang. Ayah. Dia baru saja menatapku, hehe. Tidak bisakah kamu terlihat begitu berbintang? Dia melihat ke arena, pastinya tidak memperhatikanmu. Kecuali jika kamu seperti gadis naga, penyihir, atau seperti yang lainnya, kamu boleh lupa untuk menarik perhatiannya. Beberapa wanita muda sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka menunjukkan warna-warna cemerlang, saling menggoda dan cekikikan. Suasananya cukup meriah. Tentu saja, mereka yang memiliki rasa permusuhan pastinya tidak sedikit, tapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Itu karena pencapaian pertempuran Huang terlalu menakutkan, terus-menerus membunuh anak ilahi yang jatuh, Jun Dao, anak suci kuno, dan makhluk aneh kuno lainnya, terlalu menakutkan. Si Hao melihat ke depan, hatinya sulit untuk tenang. Dia sekarang sudah berumur 20 tahun. Dibandingkan dengan pembukaan Immortal Ancient sebelumnya, jumlah waktu ini benar-benar terlalu singkat, pertempuran yang menentukan secara tak terduga akan terjadi begitu cepat. Arena besar itu diukir dengan jejak waktu, namun tetap tidak pecah sepanjang waktu, menjulang tinggi di kehampaan. Itu adalah panggung perebutan kekuasaan para makhluk muda tertinggi. Si Hao tidak langsung masuk, malah duduk dan melihat ke arah itu. Sayang sekali, orang-orang peninggalan kuno abadi kita tidak bisa mencapai tahap itu. Jika tidak, kami juga dapat berpartisipasi. Ada warga pribumi yang menyatakan penyesalannya. Siapa yang berani melawanku? Di atas panggung, anjing neraka berkepala 3 meraung. Ia tidak menyadari bahwa si Hao sudah tiba, berteriak menantang. Beberapa orang berbalik, melihat ke arah si Hao. Namun, mereka menemukan bahwa dia sangat tenang, tidak menunjukkan respon apapun. Apakah kalian semua memperhatikan bahwa kulit Huang sepertinya tidak bagus, menjadi semakin kurus, kulitnya kurang berkilau? Seseorang berkata dengan kaget. Mereka sebelumnya merasakannya, tapi tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang, mereka tidak bisa menahan tangisnya. Kamu benar. Mungkinkah dia terluka? Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat dari semua orang. Siapa yang melukainya? Tempat ini mulai bergejolak dengan sedikit gelisah, mata beberapa ahli perlahan-lahan bersinar.
Ini mungkin sebuah kesempatan. Huang mungkin menampilkan sesuatu yang aneh, jadi jika dia tidak bisa naik ke atas panggung, itu akan terlalu sempurna. Semua orang memandangnya, tetapi bahkan setelah waktu yang lama berlalu, dia masih belum bangun, tidak naik untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hal ini segera membuat pikiran banyak orang tergerak, semakin merasa seperti sesuatu telah terjadi pada Huang. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, jika dia langsung naik ke atas panggung, dia pasti bisa menekan semua ahli sampai mereka merasa tercekik. Apakah ada yang akan melawanku? Di atas panggung, anjing neraka berkepala 3 cukup terkejut. Sebenarnya tidak ada orang yang bangun, sehingga terasa sedikit pusing. Namun, tak lama kemudian, hal itu menjadi jelas. Jelas bukan dia yang membuat semua orang tercengang. Huang, kamu... Akhirnya, ia menemukan Huang. Sebelumnya ia beruntung bisa menyaksikan penampilan aslinya. Hal ini langsung membuatnya merasa sedikit bingung, ingin segera melompat keluar arena. Si Hao tersenyum ke arahnya, tapi tidak masuk ke arena. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Aku akan menemanimu. Seseorang masuk ke arena, seorang ahli ras yaksha. Ini adalah yaksha bersayap emas, seluruh tubuhnya memancarkan sinar keemasan, di tangannya ada tombak. Bagus, selama bukan Huang yang hebat yang muncul, aku akan menemanimu. Kata anjing neraka berkepala 3. Semua orang mengutuk dalam hati. Orang ini cukup penjilat, sebenarnya dengan mulus memberikan pujian kepada si Hao. Monster anjing sepertimu sebaiknya turun saja. Teriak yaksha bersayap emas. Tombak di tangannya menusuk ke depan, membuat kekosongan mengeluarkan suara gemuruh, merobek langit. Ini adalah dewa sejati, kekuatannya luar biasa, membuat banyak orang menghirup udara dingin. Anjing neraka berkepala 3 meraung, kepala di sebelah kiri menyemburkan seberkas api berwarna hitam. Itu adalah api dunia bawah, yang mampu membakar para dewa. Sedangkan kepala sebelah kanan mengeluarkan cairan berwarna emas, yaitu air dari mata air kuning yang mampu melarutkan dewa dan iblis. Air dan api bercampur menjadi satu, kedua kepala itu menyerang secara bersamaan untuk melawan tombak emas itu. Hong! Yaksha bersayap emas meraung, tangan kanannya memegang tombak, tangan kirinya memegang tombak besar, menghalangi di depan tubuhnya. Itu mengeluarkan cahaya yang cemerlang, simbol-simbol yang melonjak dalam jumlah ribuan hingga puluhan ribu, sangat kompak, menghalangi api dan air. Membunuh. Tombak di tangannya melesat seperti ular berbisa, menusuk ke arah celah di antara alis anjing neraka berkepala 3. Sial! Anjing neraka berkepala 3 mengulurkan cakarnya yang besar, menyerang tombaknya. Percikan terbang kemana-mana, dan pada saat yang sama, kepala tengah melepaskan sambaran petir berwarna darah, bergegas menuju yaksha bersayap emas di sepanjang tombak perang. Melenyapkan! Yaksha itu meraung, tubuhnya bersinar. Simbol emas mengalir keluar seperti aliran sungai, menahan petir berwarna darah. Begitu saja, mereka melakukan pertarungan hebat yang sangat intens. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan magis yang besar dan menunjukkan kekuatan di tingkat dewa sejati, arena ini tetap tidak tergerak, tidak rusak sama sekali. Setelah lebih dari 100 pertukaran, anjing neraka berkepala 3 mengeluarkan suara gemuruh, 3 kepala bersinar pada saat yang bersamaan. Jarak di antara alis mereka terbelah, menghasilkan mata vertikal, menembakkan cahaya simbol mengejutkan yang menembus tubuh yaksha bersayap emas. Peng! Tubuh yaksha bersayap emas hancur berkeping-keping. Ia berlari dengan cepat, pada akhirnya berhasil menghindari kematian, berhasil melompat dari arena. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Anjing neraka berkepala 3 cukup tangguh, fakta bahwa ia mampu memasuki arena bukan tanpa alasan. Ini memang ahli ras yang langka. Saya mempersembahkan kemenangan ini kepada Huang yang agung yang saya sembah. Kulit anjing neraka berkepala 3 cukup tebal, sebenarnya berbicara seperti ini. Si Hao tertegun, lalu dia tertawa. Yang lain mengumpat dalam hati. Dasar brengsek ini, bahkan berani mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Kulitnya terlalu tebal. Biarkan aku menantangmu. Sambil berbicara, sebatang pohon kuno berwarna darah menjulurkan cabang-cabangnya, bergegas ke atas, dan tiba di arena. Ini adalah pohon kuno darah besi, cabangnya kuat, berkelok-kelok seperti naga, cabang dan daunnya berwarna merah tua. Simbol-simbol yang dikeluarkannya sepertinya menutupi langit.
Daun-daun diacungkan, melesat ke depan seperti pedang. Menggonggong, 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 anjing neraka berkepala 3 menggonggong dengan ganas. Seluruh tubuhnya bersinar, api dunia bawah menyala, bertarung hebat melawannya. Ujung-ujungnya pohon kuno ini dibakar. Ia menang lagi, membuat alis terangkat. Begitu saja, secara tak terduga ia memenangkan 29 ronde, mengejutkan sekelompok orang. Orang ini sebenarnya sangat tangguh, sehingga memicu banyak diskusi. Akan memenangkan 30, kemenangan masih dipersembahkan untuk Huang Yang Agung. Ucapannya agak memuakkan. Kamu tidak punya kesempatan. Seorang Pisiu melompat ke arena, energi darah meluap ke langit. Tubuhnya sangat besar seperti gunung besar, menatap anjing neraka berkepala 3. Anjing neraka berkepala 3 kalah dalam pertempuran ini, hampir terbunuh dalam prosesnya. Ia buru-buru melompat dari arena, mengakhiri kemenangan beruntunnya. Saat ini, berita datang dari kejauhan. Alam tertentu bergetar hebat, fluktuasinya semakin kuat. Ada orang luar yang dengan panik menyerang celah besar itu, ingin masuk. Siha menghela nafas, waktu semakin mendesak. Dia harus naik ke atas panggung, dengan cepat menyapu musuh-musuhnya dan meraih keberuntungan alami. Huang Yang Agung melangkah keluar untukku, aku memberikan pujian kepada makhluk muda tertinggi yang tak tertandingi. Anjing neraka berkepala 3 tampak gembira, memberikan pujian yang memuakkan. Siha masuk ke arena, memicu keributan besar. Mata Pisiu sangat tajam. Ia tidak mundur, bergegas maju. Saat ia membuka mulutnya, seberkas cahaya mematikan yang luar biasa keluar. Itu mengaktifkan harta rahasia. Kaca! Di bawah tatapan kaget semua orang, Siha mengulurkan satu tangan, meraih harta rahasia itu. Kemudian, dengan guncangan yang kuat, benda itu pecah. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menunjukkan. Daun willow berbentuk simbol emas terangkat. Peu! Cahaya berdarah menyala. Pisiu berteriak keras. Hatinya tertusuk, langsung memohon ampun, merasakan ketakutan yang tiada tara. Siha melambaikan tangannya, meledakannya dari arena. Serangan ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Ini terlalu mendominasi. Menekan binatang buas kuno seperti Pisiu hanya dengan mengangkat tangannya, itu benar-benar sangat kuat. Ada yang tidak beres. Kenapa dia duduk di arena? Lihat, wajahnya seperti kertas emas, coraknya tidak bagus. Semua orang tercengang, karena mereka menemukan bahwa keadaan Si Hao agak salah. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, sampai-sampai mereka melihat seberkas darah menetes dari sudut mulutnya. Hong! Tempat ini segera menimbulkan kebisingan. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Si Hao, ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ini adalah kesempatan. Hasil ini membuat banyak orang heboh. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikannya? Namun kini, banyak orang melihat harapan. Huang yang hebat, saya ingin berkonsultasi dengan Anda untuk mendapatkan bimbingan. Angsa emas ungu melebarkan sayapnya, mendarat di arena, berubah menjadi bentuk manusia dan menantang Si Hao. Tentu, ayo, kata Si Hao. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan melihat ke arah burung dewa ini. Bagus, aku akan bergerak. Angsa emas ungu berteriak. Pedang ilahi ungu emas ditembakkan dari mulutnya, senjata ini dimurnikan dari paruh burung. Selain itu, sepasang sayap dewa muncul di belakangnya, menembus langit saat menyapu ke arah Si Hao. Si Hao duduk di tempat tanpa bergerak, hanya mengulurkan tangan besar sebesar rumah, langsung menghantamnya. Dengan suara peng, terlepas dari apakah itu pedang dewa paruh burung atau angsa emas ungu itu sendiri, seolah-olah mereka disambar petir. Ia segera mengeluarkan darah, terbang keluar. Saya meminta maaf kepada Huang, saya mengaku kalah. Angsa emas ungu berteriak keras, segera mundur. Si Hao tidak mengambil tindakan lagi, membiarkannya pergi. Sementara itu, tubuhnya juga ikut bergoyang. Selain itu, tepat pada saat ini, api emas melonjak di sekujur tubuhnya, membakar dengan ganas. Itu adalah darah esensi miliknya yang dikeluarkan dan dikonsumsi. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya sedang membakar esensi hidupnya sendiri. Mungkinkah lukanya sudah memburuk seperti itu? Tubuhnya mempunyai masalah serius, jadi dia ingin mengakhiri semuanya secepat mungkin dan kemudian memanfaatkan keberuntungan alaminya. Saya merasa jika kita mengulur waktu, dia mungkin akan pingsan di arena.
Banyak orang yang terkejut. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Tidak ada yang pergi ke arena, menunggu sampai dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, simbol muncul di arena. Apa? Itu berarti dia memenangkan satu ronde? Semua orang memahami arti simbol-simbol itu. Tidak ada yang masuk ke arena, jadi setelah jangka waktu berlalu, itu dihitung sebagai kemenangannya dalam satu ronde. Ini jelas bukan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, terutama bagi mereka yang memusuhi Si Hao. Tak satu pun dari mereka berharap dia menang dengan mudah seperti ini. Tidak apa-apa, cari beberapa orang untuk maju dan melawannya. Ketika mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka bisa mengaku kalah. Apapun yang terjadi, sepertinya dia tidak akan bertindak kejam. Cukup banyak ahli yang berdiskusi secara diam-diam. Benar saja, dalam belasan perkelahian berikutnya, meski tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Si Hao, mereka tetap berhasil memperburuk kondisi tubuhnya. Itu karena dia mencoba menerobos, kelelahan esensi fondasi tubuhnya terlalu besar. Energi darah di seluruh tubuhnya terbakar. Selusin makhluk itu semuanya dilepaskan. Dia tidak membunuh satupun dari mereka. Namun, segera setelah itu, Si Hao mengerutkan kening, mengungkapkan niat dingin. Pada pertarungan ke-18, ketika dia mengangkat tangannya, sehelai daun willow emas terbang keluar, menembus ruang di antara alis lawannya, mayatnya jatuh ke tanah. Terbunuh. Seorang ahli meninggal. Semua orang berteriak ketakutan. Jelas sekali bahwa pertarungan sengit kini dimulai. Setiap orang harus memikirkannya dengan matang sebelum berangkat. Sementara itu, saat ini, energi darah yang terbakar di sekitar tubuh Si Hao berkobar dengan keganasan yang lebih besar. Tubuhnya dengan cepat mengering, seluruh tubuhnya tampak seperti daging yang melilit tulang. Dia benar-benar mungkin tidak bisa melanjutkan. Inilah kesimpulan yang diambil semua orang. Banyak orang yang bersemangat. Karena kasusnya seperti ini, tidak ada yang berani naik ke atas panggung dengan gegabah, takut mereka akan dibunuh. Tidak bagus, seseorang harus naik dan menghabiskan energi darahnya, memperburuk lukanya, pasti tidak bisa membiarkan dia terus memenangkan 100 pertarungan. Ada kemungkinan dia akan diusir, atau bahkan dibunuh. Seseorang berkata dengan kejam. Namun, siapa yang mau mengambil risiko? Mereka kemungkinan besar harus menggunakan nyawa mereka untuk memenuhi kuota itu. Ayo kita menggambar banyak. Orang yang terpilih akan naik. Ada beberapa makhluk yang memusuhi Si Hao. Mereka berkumpul, sebenarnya bertindak kejam seperti ini untuk menghadapinya. Ada beberapa yang memang tidak takut mati. Tentu saja, banyak orang yang memiliki cara membela diri masing-masing, sehingga mereka yakin bisa melarikan diri di saat genting. Begitu saja, makhluk-makhluk menyerang satu demi satu. Tubuh Si Hao menjadi semakin kering, dan ketika dia mengambil tindakan, itu tidak lagi kejam. Ketika dia memenangkan pertarungan ke-54, dia hanya membunuh separuh musuh, separuh lainnya melompat dari panggung. Semuanya, kesempatan kita telah tiba. Mereka harus menghentikan Huang ketika tubuhnya terluka, membuatnya berhenti. Kalau tidak, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal keberuntungan alam. Pertarungan ke-70, ke-80. Meskipun Si Hao berada di ambang kehancuran, dia masih berturut-turut menang hingga 85, mengguncang seluruh Immortal Ancient, membuat semua orang menggigil ketakutan. Semuanya, kami mengundang seorang ahli. Dia tidak takut dengan kecepatan Huang, dan setidaknya dia bisa melompat. Saya meminta semua orang memberinya harta rahasia paling kuat untuk digunakan. Si Hao duduk di sana, merasakan kelemahan tubuhnya sendiri. Energi darahnya masih menyala, tubuhnya semakin mengering. Pertarungan ke-86, dia melihat individu yang dikenalnya, anak petir. Saat mereka berada di alam rahasia langit asal, Si Hao pernah membunuhnya sekali. Namun, di dunia kecil itu, beberapa talenta luar biasa memiliki simbol kehidupan, yang mampu bangkit kembali. Huang, kita bertemu lagi. Namun, keadaanmu saat ini sepertinya tidak begitu bagus. Kata anak petir, wajahnya dingin. Memang kita bertemu lagi. Apakah kamu masih memiliki simbol kehidupan gigi binatang? Si Hao bertanya. Kali ini, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kata anak petir. Dia tidak menggunakan tipu daya apapun. Begitu dia naik, mahkotanya bersinar, membentuk simbol misterius, mengirimkan pancaran kilat surga ke arah Si Hao.
Apakah kamu tidak sadar bahwa aku baru saja melewati kesengsaraan petir? Yang paling aku takuti adalah petir. Si Hao berkata dengan dingin. Anak petir tidak mengatakan apapun. Ketika dia mengangkat tangannya, lebih dari 10 harta rahasia ditembakkan, meledak di sini, kekuatannya cukup untuk mengancamnya. Ci. Segera setelah itu, dia bergerak, tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, menggunakan metode yang ampuh untuk melindungi dirinya sendiri. Semua orang tergerak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Huang menghindar. Huang, kamu bisa masuk neraka. Anak petir meraung, mengaktifkan selusin harta rahasia lainnya. Mereka diledakkan satu kali terhadap musuh yang mengepung Huang. Setelah beberapa kali melakukan ini, semua orang tercengang. Anak petir menghancurkan beberapa lusin harta rahasia, semuanya tak ternilai harganya. Yang mengejutkan adalah Si Hao tidak terluka, tidak ada artefak berharga yang meledak yang mampu melukainya. Anak petir gemetar dalam hati. Dia adalah seorang dengan bakat luar biasa yang sangat kuat, namun hari ini, dia merasa sangat putus asa, merasakan kekalahan yang lebih besar dibandingkan saat dia berada di alam rahasia langit asal. Dia berbalik untuk pergi, dengan cepat melarikan diri. Dia tahu bahwa dia jauh dari lawan Huang. Mengapa kita tidak menyelesaikan semuanya di sini saja? Kata Si Hao. Lengannya bersinar, dan kemudian cabang pohon willow emas melesat seperti rantai dewa, mengejar anak petir yang melaju dengan kecepatan kilat, sangat cepat hingga ekstrim. Tidak. Anak petir berteriak keras, berjuang keras. Peu. Rantai emas menembus tubuhnya, menghancurkan roh primordialnya dan merenggut nyawanya. Semua orang terkejut. Apakah anak petir benar-benar mati semudah itu? Huang benar-benar tidak bisa dilawan dengan kekerasan. 91, 92. Si Hao terus menang. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Semua orang menjadi tercengang. Tubuhnya sudah menunjukkan masalah besar, namun tidak adakah yang mampu menghentikan langkahnya menuju kemenangan? Pertarungan ke-95, seorang Zuyan naik ke panggung. Tingginya sang, otot bengkak, kulit bersinar. Ia memiliki kekuatan ledakan. Ini tidak seperti bola berbulu yang gemuk dari desa batu. Tubuhnya kokoh, berkepala putih, berkaki merah, bulu hitam merah di tubuhnya sepanjang satu kaki, membuatnya terlihat sangat ganas. Lengannya hampir menyentuh tanah. Itu kuat dan kuat. Aohou. Raungan terdengar, suaranya ganas dan penuh kekuatan. Zuyan melompat, membuat kekosongan itu terbelah. Ini adalah dewa sejati yang kuat. Zuyan King, seorang individu terkenal di antara talenta luar biasa, seseorang yang belum pernah dikalahkan sebelumnya. Seseorang berkata pelan. Semua orang menahan napas, dengan gugup menyaksikan pemandangan itu. Semua orang tahu bahwa tubuh Si Hao mempunyai masalah, kemungkinan besar dia akan batuk darah dan jatuh sendiri. Dan hari ini, begitu banyak ahli yang bentrok dengannya, sehingga hal itu pasti membuat lukanya semakin parah, mungkin membahayakan nyawanya. Hong. Kekuatan Zuyan sangat mengamuk, setelah melonjak ke udara, ia melompat dan menginjak Si Hao, mengerahkan kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan gunung. Seluruh tubuhnya bersinar, rambutnya berdiri tegak, membuatnya terlihat sangat ganas. Kekosongan itu bergemuruh. Si Hao duduk di tanah, energi darah di sekitarnya terbakar, api suci emasnya menerangi langit hingga ada hamparan emas yang mempesona. Dia seperti makhluk abadi sejati yang sedang menjalani kelahiran kembali, gambaran yang dia berikan dengan hikmat dan bermartabat. Boom! Dia mengangkat tangannya, mengepalkan tinju ke udara, menghadap kaki Zuyan. Kedua serangan itu dilepaskan melalui udara, simbol-simbol bersinar terang di antara keduanya, meledak dengan suara yang mengguncang dunia. Tubuh Si Hao bergetar, masalahnya terlalu besar, tetapi Zuyan merasa lebih tidak nyaman. Telapak kakinya berubah bentuk, retak, dan darah mengucur dari sana. Seolah-olah dia melihat hantu. Tiba-tiba ia melompat, kakinya berputar, tubuhnya gemetar. Zuyan dikenal karena kekuatannya, ras yang sangat terkenal dan sulit dikalahkan. Ia adalah keturunan binatang kuno dari 10 iblis, namun saat ini, hanya dari pertarungan kekuatan fisik, ia masih tidak dapat melukai Huang. Zuyan berteriak, dan kemudian tubuhnya langsung membengkak. Ini adalah proyeksi ajaibnya, berukuran 1000 sang.
Itu juga menampilkan kemampuan ilahi hebat 3 kepala 6 tangan, 6 lengannya secara bersamaan membentuk jejak, menekan ke arah Xiao. Kekosongan itu terbelah. Kekuatan ofensif Zuyan sangat mengejutkan, kekuatan jejak sihir kera iblis mencengangkan, menekan orang lain sampai mereka merasa tercekik. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka akan langsung ditampar ke dalam pasta daging. Bahkan sulit bagi talenta luar biasa untuk memblokirnya. Namun, Xiao mengangkat tangannya. Gumpalan pohon willow beterbangan, tidak berwarna putih, tapi seluruhnya berwarna keemasan. Mereka mendarat di tubuhnya, membuatnya menangis sedih. Gumpalan pohon willow memperlihatkan akar, memperlihatkan cabang-cabang dan mengikatnya. Mengubah! Zuyan berteriak. Tubuh 1000 sang dengan cepat menyusut, berubah menjadi nyamuk, mengepakkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. Xiao masih duduk di sana. Sebuah tangan besar terulur, langsung menampar ke depan. Peng! Nyamuk yang menjadi tempat Zuyan diserang secara langsung. Bentuk aslinya muncul, tulang patah, tendon patah, berputar saat terbang keluar. Ci! Xiao mengulurkan jarinya. Aliran energi pedang terbang keluar, menusuk tubuhnya, membuatnya berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat terhuyung-huyung sambil melompat keluar, hampir mati di arena. Wajah Zuyan dipenuhi ketakutan. Ia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Huang. Meskipun dagingnya tampak kering, energi darah tersebar, Zuyan masih belum bisa menandingi meskipun memiliki bakat luar biasa dalam rasnya. Karena hubunganku dengan bola berbulu, aku akan mengampuni hidupmu, kata Xiao. Dia memikirkan bola berbulu di alam bawah, dan kemudian melihat Zuyan ini, pada akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan pukulan mematikan. Zuyan terhuyung-huyung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia melompat dari arena. Saat ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Huang terlalu kuat, akan memenangkan 100 pertempuran. Benar saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cederanya sangat parah, namun tidak ada yang bisa melawannya secara langsung. Jika dia bisa pulih, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Tidak akan ada peluang sama sekali. Belum tentu. Jika ada raja kuno tak tertandingi yang mengambil tindakan, Huang tidak akan bisa keluar dari arena itu dalam kondisi seperti ini. Saya ingin meminta petunjuk. Suara Hong terdengar, aura mematikan memenuhi udara. Kerangka putih raksasa turun ke arena, api ilahi menyala di kepalanya. Ini bukanlah ahli dari klan dunia bawah, tapi makhluk tulang yang berevolusi menjadi dewa. Kaca! Xiao secara langsung menggunakan teknik berharga Kaisar Petir. Cahaya petir menutupi langit saat menyapu, penuh energi yang, busur petir memenuhi setiap inci tempat ini. Gelombang tangisan terdengar. Dewa kerangka sejati ini melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk melawan, tetapi pada akhirnya, dia tetap bukanlah lawan Xiao. Ruang di antara alisnya tertembus cahaya petir, cahaya jiwanya berhamburan, mati di tempat. Huang mengambil inisiatif menyerang, mengirimkan rentetan serangan. Dia tidak akan bisa bertahan, harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Tampaknya banyak orang yang menyadari hal ini. Hal ini membuat beberapa ahli bersemangat, tapi juga gugup. Ini sudah mencapai titik krusial. Dia masih menjalani 4 pertarungan terakhir. Gu Jianyun datang. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Banyak orang berbalik pada saat bersamaan, melihat ke arah yang sama. Mereka semua terguncang. Orang aneh kuno muncul, dan yang satu ini menonjol dari yang lain, yang sebelumnya berhasil melewati kesengsaraan. Ini adalah individu kuat yang datang dari lembah pedang, satu pedang menyapu seluruh penjuru langit. Dia sebelumnya menantang 4 raja mahkota Changgongyan. Sekarang, dia datang. Semua orang tahu bahwa Huang dalam bahaya. Orang ini tidak hanya mengembangkan energi abadi, dia juga melewati kesengsaraan surgawi, jelas merupakan salah satu individu yang paling kuat. Dia bisa bersaing dengan siapapun. Apalagi sekarang ketika Huang sudah terluka, situasinya kritis. Apakah Gu Jianyun akan mengambil tindakan? Lembah Pedang, Gua Awan Api, Gerbang Hantu Drake Dao, dan sekte lainnya secara bersamaan menekan warisan kuno Provinsi Xin. Gu Jianyun berasal dari sekte semacam ini, jadi bisa dikatakan bahwa dia secara alami menentang keturunan darah orang berdosa. Semua orang menahan napas, dengan tenang menunggu momen menegangkan itu tiba.
Haha, saudaraku, aku akan pergi untuk mengujinya untukmu. Seseorang berjalan keluar dari jarak yang tidak terlalu jauh, tersenyum dan mengatakan ini kepada pewaris lembah pedang. Tidak dibutuhkan. Gu Jianyun menggelengkan kepalanya. Di punggungnya ada pedang dewa yang memiliki penampilan mengesankan. Dia belum punya rencana untuk mengambil tindakan, ekspresinya acuh tak acuh. Saya awalnya ingin mencobanya. Bahkan jika saya kalah dari Huang, saya masih bisa melarikan diri dari arena. Orang ini sangat percaya diri. Semua orang berteriak ketakutan karena mereka melihatnya memperlihatkan tubuh aslinya. Ini adalah ular naga terbang, seluruh tubuhnya berwarna perak dan bersinar, sangat besar seperti punggung gunung. Ia melompat ke arena, melingkar menjadi gunung ular, tidak kalah dengan puncak besar yang sebenarnya. Lalu, tubuhnya bersinar. Simbol-simbol menutupi tubuhnya dengan rapat, menghasilkan misteri terbesar ras ular. Tangisan drakonik terdengar, simbol-simbol menekan ke depan. Sementara itu, ia juga bergerak. Simbol tak berujung mengelilingi gunung ular ini, semuanya menekan Si Hao. Si Hao terkejut. Ular naga terbang ini bahkan lebih kuat daripada bakat luar biasa-biasa. Simbol-simbolnya meletus seperti gunung berapi, bahkan membuatnya merasakan sejumlah ancaman. Namun, itu masih belum cukup. Bahkan jika hampir seluruh energi darahnya habis, tubuhnya sangat lemah, dia masih mampu melancarkan serangan yang menggelegar. Hong! Dia menghancurkan gunung ular itu, menggunakan tangan surga untuk menutupi langit, dan menamparnya dengan keras. Dengan suara peng, ular naga terbang diledakkan hingga mengeluarkan seteguk darah, tubuh besarnya berguling-guling di tanah. Ia mengeluarkan raungan panjang, lidah ular berubah menjadi cambuk, menyapu keluar. Simbol tak berujung dibakar untuk menahan Si Hao. Peu! Kali ini, kedua tangan Si Hao diayunkan, dengan cepat membesar, menjadi seperti dua punggung gunung. Dia meraih tubuh ular raksasa ini, lalu mengerahkan tenaga, langsung merobeknya menjadi dua bagian. Ah, ular naga terbang berteriak keras. Ia menembus kehampaan, melompat keluar. Seperti yang diharapkan, ia memiliki beberapa metode, sebenarnya mampu melarikan diri melalui kehampaan. Semua orang menghela nafas. Huang memang tangguh seperti yang diharapkan, mampu mengalahkan bakat luar biasa yang begitu kuat meski terluka parah. Di saat yang sama, ada orang yang mengangguk. Ular naga terbang ini sungguh luar biasa, mampu hidup setelah mengambil tangan langit itu sendiri sangat hebat. Hanya saja, orang-orang ini dengan cepat tercengang, karena Si Hao tidak menghentikan serangannya. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan inti pedang yang sederhana dan tanpa hiasan. Cahaya menyilaukan segera muncul, menerangi arena. Pedang abadi muncul, menembus kehampaan dengan suara ci. Ah! Ular naga terbang berteriak dengan sedih, keluar dari kehampaan. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya, tertusuk pedang, mati di tempat. Betapa kejamnya, metode yang sangat kuat. Semua orang menghirup udara dingin. Sebelumnya, banyak orang hidup karena Huang tidak memutuskan untuk bertindak terlalu kejam, namun kini, niat membunuhnya muncul. Bahkan bakat luar biasa yang kuat, ular naga terbang, tidak bisa melarikan diri. Semua orang melihat ke arah Gu Jianyun, karena ular naga terbang sebelumnya telah berbicara sebelum naik ke panggung, mengatakan bahwa dia akan menguji Huang. Sekarang setelah ular naga terbang terbunuh, reaksi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Semua orang tahu bahwa garis keturunan orang berdosa dan lembah pedang, gua awan api, dan sekte lainnya saling bertentangan, dendam besar di antara mereka tidak mungkin dihilangkan. Huang mengambil tindakan seperti ini, apakah ini peringatan terhadap Gu Jianyun? Kita harus memahami bahwa Huang terluka parah, kondisinya sangat buruk, namun dia masih sangat kuat. Bukankah ini memaksa Gu Jianyun untuk mengambil tindakan? Ekspresi Gu Jianyun tenang, tidak mengambil tindakan. Hanya saja, matanya sangat dalam, menatap pedang abadi di tangan Si Hao, secara bertahap menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Dia menggunakan pedang, jadi dia secara alami menyukai inti pedang yang luar biasa ini. Bagus sekali, pedang ini, aku menyukainya. Dia berkata dengan lembut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Apakah ini sebuah deklarasi perang, akan mengambil tindakan terhadap Huang? Jika kamu menyukainya, maka kamu bisa datang untuk mengambilnya. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia duduk di arena, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah di sudut bibirnya. Pada saat yang sama,
Cahaya suci membakar sekujur tubuhnya menjadi semakin layu, seolah-olah dia hanya tinggal kulit dan tulang. "Saya akan," kata Gu Jianyun. Setelah jeda sebentar, dia kemudian berkata, "Namun, saya tidak akan bertarung melawan orang yang sekarat." Dia tidak mengambil tindakan, hanya menyebut Si Hao sebagai orang yang sekarat. "Biarkan aku." Pertempuran ke-98 dimulai. Seekor kura-kura hitam memasuki arena, menantang Huang Qi. Pada saat ini, Si Hao tidak menahan diri lagi. Itu karena dia tahu masalah tubuhnya semakin parah. Dengan suara Qi, inti pedang bersinar, mengeluarkan seberkas cahaya yang luar biasa. "Kaca!" Kura-kura misterius hitam mengeluarkan seruan nyaring. Cangkangnya langsung terpotong, berubah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah. Bukankah itu bakat luar biasa dari ras kura-kura hitam? Kemampuan bertahannya dikenal sebagai yang paling kuat di generasi ini, namun sebenarnya dipotong seperti ini. Semua orang kaget, mata mereka membelalak. Bahkan pertahanan terkuat pun tidak bisa menghentikan serangan inti pedang yang luar biasa itu. Kura-kura hitam membuang cangkangnya, berdiri dan segera berbalik untuk melarikan diri, berlari sambil berteriak, "Saya mengaku kalah." Ketika dia melihatnya melarikan diri secara lucu, niat membunuh di hati Si Hao menghilang, menyaksikannya pergi, meninggalkannya dengan nyawanya. Kemudian, pertempuran ke-99 terjadi. Bakat luar biasa naik ke arena. "Kamu adalah raja kuno, namun kamu rela menghabiskan vitalitasku di tempat lain. Anda akan menyerah pada perebutan kekuasaan begitu saja," kata Si Hao. "Saya mengenal diri saya dengan baik, tidak pernah mengembangkan energi abadi. Saya juga tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi. Karena sudah seperti ini, lebih baik menyerah saja dalam memperebutkan keberuntungan alam dan membuat kesepakatan dengan orang lain, menggunakan hal lain untuk menutupi perbedaannya," ujarnya. "Pertarungan ini adalah kompetisi antara naga dan harimau. Orang ini telah lama mencapai alam dewa sejati dan sudah mencapai tingkat kesempurnaan." Si Hao terluka, energi darahnya mengering. Setelah bertarung dengan intens, itu membuatnya kelelahan. Namun, saat dia menarik napas kuat, darah panas melonjak, segalanya berbalik. Bahkan orang aneh kuno pun tidak cukup. Peu. Dia tidak menggunakan pedang abadi, hanya membentuk jejak magis. Dia menampilkan kemampuan ilahi reinkarnasi, menyebabkan fragmen waktu beterbangan di dekatnya. Sungguh sangat menakutkan, membuat orang ini cepat menua. Kemudian, tangan kanan Si Hao menembus leher orang ini, membuat kepalanya terbang secara diagonal. Selain itu, Si Hao menambahkan satu jari, menembus ruang di antara alisnya, darah merah tua menetes keluar. Orang aneh kuno terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ada masalah besar dengan tubuhnya, bahkan seorang raja kuno pun tidak cukup. "Apakah kamu ingin naik sekarang?" Si Hao menatap Gu Jianyun. "Hanya pertempuran terakhir yang tersisa.